Baik, sudah pukul 7 malam ya Bapak Ibu, sesuai dengan flyer yang sudah kita sebar ya. Langsung saja CAR menyapa, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat bergabung untuk Bapak Ibu sekalian ya dalam seminar online CAR menyapa dengan topik ekonomi update. Ya, dan seperti biasa, gambar-gambar yang lain. series CAR menyapa ini tentunya sangat dinantikan untuk Bapak Ibu saksikan juga ya, karena menambah pengetahuan. Karena kemarin-kemarin kita sudah adakan untuk agensi, untuk 3i juga ya. Dan apalagi ini akan berkaitan dengan produk yang kita selalu pasarkan tentunya ya, sebagai agen asuransi dan tentunya produk-produk yang terkait dengan investasi ya. Dan tentunya sebelum kita melaju ke sana ya, kita akan menyapa dulu untuk direksi yang sudah hadir ya. Saya akan menyapa untuk yang pertama kepada Bapak Freddy Tamrin selaku Chief Executive Officer PT AJ Sentral Asia Raya. Pak Freddy. Ya, selamat malam Pak Freddy. Malam, malam, selamat malam. Ya. Baik, terima kasih Pak ya sudah hadir. Kemudian saya juga akan menyapa kepada Bapak Suhendri selaku Chief Marketing Officer Agency dan Distribution Support. Selamat malam Pak Suhendri. Malam. Selamat malam semua teman-teman. Selamat malam Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Suhendri dan juga saya akan menyapa kepada Ibu Regina Friandita selaku Division Head Investment and Treasury. Halo, selamat malam Bu Regina. Oke, selamat malam semua ya. Ya, suaranya udah masuk ya. Di Economic Update CAR for the first time nih. Oke. Oke. Baik, terima kasih Ibu Regina, dan tentunya sangat spesial juga untuk pada malam hari ini ya, karena kita ada guest speaker ya, yang tentunya sudah hadir bersama-sama dengan kita juga, ada Bapak Fahrul Fulvian ya, selaku Chief Economist dari Trimegah Securities. Halo, selamat malam Pak. Ya, halo, selamat malam Mbak. Ya, selamat malam. Ini tidak di luar negeri kan Pak, masih di Indonesia kan ya? Oh, masih di Indonesia dong. Ini kita di San Francisco nih. Iya, kita kan sesuai dengan arahan kita lagi di rumah aja. Cuma walaupun di rumah aja, jangan sampai mood kita nggak berubah kan. Makanya kita harus tetap serasa di luar negeri, Mbak. Oke, mantap ya Pak. Terima kasih Pak Fahrul. Kita akan ketemu nanti. Dan tentunya Dan tentunya saya juga mengucapkan selamat malam, selamat bergabung untuk Bapak Ibu agensi ya, dan juga dari 3i Networks yang sudah hadir dan tentunya mau belajar dengan kita ya pada malam hari ini di CAR Menyapa Economic Update. Dan langsung saja kita saksikan yang satu ini dulu. Untuk memulai, tentunya saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Freddy Tamrin, ya selaku CEO dari PT AJ Sentral Asia Raya untuk dapat membawakan sambutan untuk kita semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Silakan Pak Freddy. Terima kasih Gladys. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, tentunya sektor yang cukup mengalami gangguan adalah perekonomian. Laporan pertumbuhan ekonomi triwulan 2 tahun 2020 telah keluar dan terjadi kontraksi sebesar minus 5,32%. Mungkin hal itu membuat kekhawatiran bagi kita
sebagian kita atau mungkin keseluruhan dari kita khawatir mengenai kondisi perekonomian. Nah, kemudian muncul beberapa pertanyaan bagaimana strategi kita dalam terus memasarkan produk asuransi ini. Ya, bagaimana langkah antisipasi kita menghadapi perekonomian yang terpengaruh oleh COVID-19. Dan bagaimana pengelolaan produk kita, pengelolaan produk yang berkaitan dengan investasi ini. Apakah kita bisa memberikan keyakinan, keamanan untuk produk investasi kita ini, bahwa kita tetap mampu berjalan dengan baik, ya. Tidak seperti beberapa yang mungkin sudah tidak bisa bayar, karena kita mengelola dengan secara hati-hati. Nanti mungkin bisa dijelaskan oleh bapak-bapak yang memberikan presentasi, ya. Kita pasti, saya tetap selalu optimis, orangnya selalu saya berpikiran optimis bahwa COVID-19 ini akan berakhir dan kita akan kembali keadaan apakah itu new normal atau normal, ya. Terus kemudian bagaimana update daripada kondisi perekonomian kita pada saat ini? Tentu hal-hal ini akan dibahas oleh beberapa pembicara. Untuk itu, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Fakhrul Fulvian selaku Chief Economic Trimegah Sekuritas, dan Bapak Suhendri selaku Chief Marketing Officer Agency and Distribution Support yang akan membahas mengenai masalah economic update yang terakhir. Untuk itu saya tidak berpanjang kata, saya ucapkan selamat untuk mengikuti seminar ini dan semoga memberikan manfaat yang besar kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Gladys. Baik, terima kasih Pak Freddy untuk sambutannya, dan tentunya pada malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk benar-benar siap belajar, ya, bahwa kita siap-siap menyimak apa penyampaian dari bapak-bapak speaker, ya, nantinya. Dan tadi sudah dikatakan oleh Pak Freddy, ya, benar sekali, dalam kita kegiatan memasarkan produk asuransi, kita juga memasarkan produk asuransi yang berkaitan dengan investasi. Dan tentunya ini akan berkaitan dengan banyak sekali di training, ya, dari Bapak Ibu trainer memberikan training, dari Bapak Ibu development mungkin memberikan training. Bapak Ibu mungkin sering mendengar kata-kata NAB, ya, wah NAB kita lagi naik atau turun nih. Wah, investasi itu sebenarnya gimana ya? Apakah pasti? Apakah tidak pasti? Nah, dengan CAR sendiri itu seperti apa? Dan perkembangan ini tentunya kita akan bahas bersama-sama, dan saya berikan kepada Pak Suhendri untuk dapat membahas terkait perkembangan NAB dan investasi di Sentral Asia Raya. Silakan Pak Suhendri. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua pada sehat-sehat semua dan mudah-mudahan COVID berlalu. Saya minta izin Pak Farul, saya duluan ya Pak, bawain presentasi. Materi saya. Ya. Materi saya yang ringan-ringan, kalau Pak Farul kan yang agak berat-berat dikit lah. Jadi materi yang ringan-ringan dulu, saya mau update mengenai apa? Mengenai NAB kita dikit-dikit ya. Iya. Nanti saya sharing screen dulu. Ini dia. Saya mau bawain topik mengenai perkembangan dan update mengenai NAB. Kita mulai dulu dari keadaan CAR sekarang. Ini adalah data yang saya ambil per Juni 2020. Aset kita pada waktu tahun 2018 itu ada 6,7 T. 2018 ya. RBC kita ada di tahun Juni 2020 ada 195,7%, dan aset sekarang adalah 8,27 T per Juni 2020. Jadi kalau seandainya dibilang bahwa kita punya RBC ini kalau masih di atas 120%, artinya perusahaan kita masih bagus.
Nah, ini kita belajar sedikit mengenai apa itu RBC. RBC itu adalah salah satu metode pengukuran batas tingkat solvabilitas yang disyaratkan dalam undang-undang untuk mengukur tingkat kesehatan perusahaan. Nah, jadi kalau syaratnya di sini sesuai dengan OJK adalah minimal 120%. Sedangkan kita tadi 195%. RBC itu tidak perlu tinggi-tinggi Bapak Ibu semua. Karena kalau misalnya RBC itu tinggi-tinggi ya apa gunanya, duit modalnya nganggur. Duit pemegang saham itu kan nganggur di perusahaan ini gitu loh. Jadi yang penting kita minimal ada 120, kita di atasnya jauh gitu loh. Nah, RBC itu sebenarnya tujuannya untuk apa sih? Pertama, mengetahui besarnya kebutuhan modal perusahaan sesuai dengan tingkat risiko. Kedua, mengukur tingkat kesehatan perusahaan. Ketiga, mengurangi biaya pelit. Biaya pelit ini maksudnya ya kalau seandainya perusahaan dipelitkan atau apa, cukup nggak sih kita perusahaan ini membayar kewajiban-kewajibannya? Nah, habis itu juga membantu regulator dan mengukur nilai aktual dari ekuitas. Ya, ini saya lanjut aja. Ini semua materi dasar-dasar aja. Nah, sering-sering juga Bapak Ibu semua kan dengar mengenai NAB lah, nilai aktiva bersih lah, net asset value atau NAV itu semua sama. Nah, apa itu NAB? NAB itu yaitu alat ukur kinerja unit link terlihat pada harga satuan unit penyertaan yang menjadi indikator sebagai untung atau ruginya investasi pada reksadana atau unit link yang dikerjakan oleh manajer investasi. Ya kan? Nah, dalam hal ini kita CAR mengelola sendiri semuanya unit link yang ada. Nah, tentu kita serahkan untuk yang Ibu Regina yang mengelolanya itu sama teman-teman yang ada di tim investasi ya. Kita lanjut. Nah, ini beberapa yang populer kita punya unit link. Yang saya bahas di sini ada 4. Yang sering kita dengar itu mungkin Carling Profix, ya kan? Carling Profix itu kita punya sekarang dana kelolaan. AUM itu adalah jumlah dana kelolaan. Ada 340 miliar. Kalau kita punya Carling Promix, yang ini teman-teman dari 3i ini rata-rata masuknya ke sini, itu ada sekitar 2,5 T. Ya kan? Nah, yang Flexi cuma 37 M. Nah, Carling Profix ini rata-rata kita investasikan di mana? Nanti ada di slide berikutnya. Rata-rata kita investasikan di efek pendapatan tetap itu antara minimal 10 sampai maksimal 90%. Dan di saham juga sama, minimal 10, maksimal 90%. Oke. Nah, ini adalah teman-teman Bapak Ibu semua biar tahu bahwa CAR itu ada di posisi mana sih sekarang ini dibandingkan dengan kompetitor. Saya sengaja membuatnya berdasarkan jenis fund, berdasarkan jenis yang Bapak Ibu pilih, misalnya mau masuk ke mana. Kita mulai dari pendapatan tetap. Pendapatan tetap ini berdasarkan data sebentar ya, saya tutup screen-nya. Berdasarkan data dari Carling Profix kita itu 1 bulan terakhir 0,79%. Bacanya ini Bapak Ibu bacanya di sini nih. Ini 0,79 yang kita kasih warna kuning. Nah, sedangkan kita punya investasi, bentar ya, saya kecilin dulu ini layar biar nggak ganggu. Oke. Nah, kita ada di posisi di mana kalau seandainya disetahunkan perkembangan NAB kita ini. Ini data perkembangan terakhir per Juli 2020 Bapak Ibu. Jadi ini benar-benar data yang paling terbaru sampai di mana kinerja NAB kita. Per Carling Profix itu kalau disetahunkan masih di sekitar 7,84%. Nah, ini kompetitor yang lain nih. Yang kita bandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar, ini saya nggak sebut namanya, tinggal dibaca aja. Kita bandingkan, ini kita ngambil sumbernya dari Investor Daily, tanggal 4 Agustus 2020.
Kita lanjut ini mengenai NAB, saya lebih bahas mengenai campuran. Nah, ini campuran yang Kaling Profix yang Bapak Ibu sering kebanyakan masuk adalah di sini. Nah, kinerja kita ini memang kalau di setahun terakhir itu minus 1,23%. Tapi kalau dibandingkan dengan kompetitor, kita punya ini masih better kalau menurut saya. Kenapa masih better? Ya kan? Kenapa masih better? Karena kita punya dibandingkan dengan kompetitor lain nih, coba misalnya yang ini, misalnya kan minus 10%, ya kan? Kita yang paling pro ultimate yang balance kita 5,81, ini karena fund-nya baru ya. Kalau yang lain-lainnya kita dibandingkan dengan kompetitor, kita better. Memang kita minus ini ya Bapak Ibu tahu sendiri, salah satunya karena gejolak yang ada di pasar saham, karena COVID salah satunya, ya kan, update ekonomi, makanya NAB kita jadi turun, tapi minimal sedikit banyak kita dibandingkan kompetitor besar yang ada di sini, kita punya tetap lebih besar, gitu loh. Mengenai yang Kaling Pro saham, kita minus 18%, nah yang lain-lain ya kita di rata-rata lah investasi kita ini. Nah, jadi menurut saya tentu dengan investasi yang masih cukup oke ya dibandingkan dengan kompetitor, tentu ini tidak terlepas dari kinerja dari manajer investasi yang ada di CAR. Dalam hal ini adalah Ibu Regina dan teman-teman. Tepuk tangan, terima kasih Bu Regina. Saya lanjut. Nah, ini kita bagi berdasarkan per bulan ya. Saya mulai yang proses karena dana kelolaannya nggak banyak, saya skip, ya kan. Kaling Profix. Nah, Kaling Profix itu pada waktu di bulan Januari, kita pasti 341 miliar dana kelolaannya. Di bulan Juli, kita 340. Ada tuh penurunan sedikit, karena pasti dengan keadaan sekarang ini pasti pada redeem. Rata-rata ada yang redeem karena butuh uangnya, karena bisa aja karena itu sudah tidak bekerja lagi, atau misalnya ekonominya perusahaannya lagi kurang gitu loh. Gitu loh. Bapak Ibu jelas ini ngomongan saya? Oke, saya lanjut mengenai Kaling Promix. Nah, ini yang Bapak Ibu semua tadi balik masuk ya. Kita punya dana kelolaan di bulan Januari itu sekitar 2,3 T. Di Juli kita jadi 2,5 T. Jadi sebenarnya kita juga meningkat dana kelolaannya. Mungkin ada sedikit penurunan ini awal COVID di bulan Maret ini. Ada penurunan sedikit karena di bulan Maret. Pasti juga karena gejolak COVID itu. Tapi sedikit banyak kita bisa recovery sehingga dana kelolaan kita naik lagi. Yang fleksi pun juga ada penurunan, ya kan? Itu pasti karena balik lagi karena COVID. Nah, ini tabel kinerja unit link kita. Kalau seandainya kita lihat dari tahun 2012, memang kalau dulu itu zamannya bunga lagi tinggi-tinggi, saham juga lagi bagus-bagus gitu loh. Nggak banyak gejolak. Kalau sekarang ini dunia saham lagi banyak gejolak, ya pasti mempengaruhi semuanya. Menurut saya bukan cuma di NAB-nya CAR, tapi juga pasti NAB dengan kompetitor. Sehingga pintar-pintar manajer investasi kita meracik komposisinya seperti apa. Nah, investasi mengenai unit link ini, atau produk yang dikaitkan dengan investasi mengandung resiko, kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. Jadi saya mau tegaskan lagi Bapak Ibu bahwa apa yang tadi saya presentasikan itu tidak menjamin kinerja di masa mendatang. Tapi minimal kita di CAR, manajer investasi kita, Pak Freddy juga, ya kan sebagai CEO, pasti bakal menjaga kinerja itu. Karena itulah tolak ukur kita. Apakah kita itu berhasil bagusnya mengelola dananya. Kalau misalnya kita kelola dana dengan bagus, artinya juga
dana-dana yang dipercayakan kepada CAR, dana-dana nasabah itu akan aman. Oke. Ini adalah daftar penghargaan unit link kita. Unit link kita ini kita ambil cuma dari tahun 2016 saja, sampai tahun 2020, dari beberapa perusahaan yang menilai ya. Next. Nah, dari majalah Infobank, unit link tahun 2016 kita banyak mendapat penghargaan. Ada 16 ini. Penghargaannya semua predikatnya bintang 5 Bapak Ibu semua. Jadi ibaratnya kinerja yang paling sangat bagus, yang paling tinggi kinerja kita. Bapak Ibu lihat sendiri, next. Nah, 2017 kita bintang 5, cuma kita turun ada 12 penghargaan saja. Next. Nah, ini dari Warta Ekonomi dari tahun 2018. Nah, kita juga dapat predikat bintang 5, beberapa fund kita juga cukup oke kinerjanya, ada peringkatnya juga. Paling profit kita peringkat 1 ya kan. Mixnya ada tingkat berapa tuh? Tingkat 1 juga ya. Kinerja 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir ya. Next. Nanti mungkin slide-nya nanti biarin sama Gladys ya nanti urusannya ya. Nah, ini Infobank yang paling terbaru, Infobank tahun 2019 ya. 2019 kita dapat 17 penghargaan, semua juga predikatnya bintang 5. Kita punya kinerja juga cukup oke. Rata-rata kita peringkat 3 besar, artinya itu sudah bertahun-tahun lah. Menurut saya, ini adalah pihak ketiga yang menilai kinerja investasi kita, kinerja unit link kita, kinerja NAB kita. Pihak luar yang nilai, dan pihak luar itu menilai bahwa kita itu kinerjanya cukup oke. Menurut saya sih pasti kita tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan nasabah gitu loh. Pergunakan Bapak Ibu semua penghargaan-penghargaan kita dapat ini untuk nilai jual kepada nasabah, dan boleh diberitahu kepada nasabah bahwa kinerja investasi kita cukup oke dibandingkan dengan perusahaan kompetitor lainnya. Next. Ini juga sama penghargaannya dari Infobank, Infopesta, Unit Link Award 2018, ya kan? 2019, 2020. Kita juga ada Digital Brand Award tahun 2020, ya kan? Next. Oke. Saya rasa sekian presentasi saya. Bapak Ibu semua, terima kasih atas kepercayaannya. Tolong sampaikan hal-hal yang positif kepada nasabah kita, kepada agen-agen kita, bahwa perusahaan kita tetap akan terus bertumbuh, perusahaan kita juga tidak terdampak COVID terlalu besar, ya kan? Dan kita juga kelola dana dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita tetap sehat, Bapak Ibu semua. Terima kasih, Ladies. Mari, Bapak Ibu semua. Baik, terima kasih Pak Suhendri. Ya, dengan data yang sudah disajikan tadi tentunya membuktikan nih Bapak Ibu sekalian ya, bahwa kita pun sangat bisa bersaing dengan kompetitor, karena dibandingkan dengan kompetitor, ya, ternyata produk kita dan NAB kita itu bisa dibilang baik ya, apalagi dalam masa-masa pandemi saat ini, seperti itu. Dan juga CAR dari pengelolaan investasinya juga itu tidak mau sembrono seperti kata Pak Suhendri tadi, dan tentunya itu terbukti dengan penghargaan-penghargaan yang sudah kita dapatkan. Nah, demikian dari Sentral Asia Raya sendiri. Tadi juga saya sudah sempat chat dengan beberapa Bapak Ibu yang sudah ada di kolom grup chat, dan di sini Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan ya. Jadi yang sudah menyimak tadi, mungkin masih ada beberapa yang masih mengganjal, itu bisa mengajukan pertanyaan lewat kolom chat. Dan ada beberapa orang yang terpilih akan kami bacakan untuk pertanyaannya, dan tentunya akan dijawab oleh narasumber tentunya ya. Dan jadi bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat, dan juga nanti kita akan jawab. Dan untuk orang-orang yang beruntung tentunya akan mendapatkan merchandise eksklusif ya dari Sentral Asia Raya. Dan terima kasih Pak Suhendri. Kita akan lanjut. Kalau tadi dari internal Sentral Asia Raya, kita akan mungkin lebih membahas bagaimana sih ekonomi kita pada
saat ini ya, pada pandemi saat ini. Dan kita sudah punya guest speaker, ya Pak Fahrul. Mungkin kita bisa tampilkan untuk profilnya dan selanjutnya akan dikenalkan oleh Ibu Regina. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sudah bergabung di dalam Zoom meeting ini ya. Saya berharap teman-teman bisa mengikuti acara kita selanjutnya dan tidak ada yang ngantuk ya, yang pasti ya. Seperti iklan dari saya ya, Regina tetap semangat, dan saya berharap teman-teman juga tetap semangat, tetap eager untuk belajar. Kita adakan acara ini sebenarnya dengan tujuan salah satunya untuk mengedukasi para agen yang turut bekerja sama dengan AJKAR sebagai partner ya. Kami sangat berterima kasih dan kami berharap dengan adanya acara ini teman-teman semakin hebat dalam jualan ya. Nah, saat ini saya akan memperkenalkan Pak Fahrul Fulvian. Pak Fahrul Fulvian adalah seorang chief economist yang sudah berpengalaman ya. Sejak lulus dari Universitas Indonesia, beliau sudah mendalami perekonomian makro ya. Jadi bukan makro aja, juga mikro ya. Kita bisa lihat dari track record-nya, beliau pernah bekerja di Bank Danamon, beliau juga pernah bekerja di Bahana Sekuritas, salah satu perusahaan BUMN ya, yang bergerak di bidang securities di Indonesia. Nah, terakhir Pak Fulvian bekerja di Trimega Securities sebagai Chief Economist. Saya berharap teman-teman bisa mengikuti acara ini dengan baik, menyimak dengan baik. Dalam hal kalau ada pertanyaan, nanti di akhir sesi mungkin kita bisa sampaikan ke beliau melalui chat. Untuk selanjutnya saya persilakan Pak Fahrul Fulvian untuk melanjutkan acara. Thank you. Ya, selamat malam. Terima kasih Ibu atas Ibu Regina atas introduction-nya. Makasih juga kepada Ibu Gladys dan makasih juga pada Pak Suhendri dan seluruh tim juga ya Pak. Makasih Pak yang sudah memberikan kita waktu. Nah, saya akan coba share ini bagaimana sih kira-kira ekonomi kita sekarang seperti yang udah di-share tadi kan. Katanya ekonomi kita minus 5,3% di kuartal 2, lalu gimana? Apakah bisnis kita juga shrinking dengan minusnya ekonomi ini? Ini akan kita bahas. Saya mohon izin dulu ya untuk share presentasi. Oke, udah kelihatan? Udah kelihatan, Mbak? Aku Kelihatan, minta tolong cek. Oke ya, oke. Kita mau Agustus ini saya mau bahas soal pandemi dan recovery conundrum. Conundrum ini bahasa Inggrisnya mungkin artinya dalam bahasa Indonesia itu misteri. Bagaimana sih kita dari pandemi ini kita bisa keluar gitu, kira-kira recovery-nya gimana, dan kita sebagai pelaku yang di asuransi industri keuangan juga, itu apa yang harus kita lakukan, saya akan coba bahas. Nah, sebelum saya mau cerita detail, saya mau cerita dulu pandangan kita gimana sampai tahun depan itu. Nah, saya akan cerita dulu bahwa apa yang udah kejadian ya itu di atas Bapak Ibu. Apa yang udah kejadian itu GDP growth turun, Indonesia minus 5,3%, itu poin 3. Itu sudah kejadian. Kemarin-kemarin itu bulan Maret waktu rupiah hampir sampai 17.000, orang-orang pada takut kebangkrutan. Ternyata tidak, karena baik Bank Indonesia, The Federal Reserve di Amerika Serikat, dan juga banyak negara-negara lainnya itu central bank-nya, itu mengambil keputusan untuk menyelamatkan dan memberikan stimulus besar-besaran. Itu juga yang udah kejadian. Berarti resiko kebangkrutan sudah turun. Berikutnya juga yang udah kejadian, realisasi state budget belanja negara Indonesia ini rendah. Masih di bawah 2% daripada GDP defisitnya di kuartal 1. Nah, apa yang sudah di financial market ini sudah ready, bahwa seperti yang saya ceritakan tadi,
tadinya orang pada takut bangkrut gara-gara COVID ini, resikonya udah turun karena stimulus di mana-mana. Terutama makin besar company-nya, makin tenang. Itu ceritanya sekarang. Bunga akan terus turun. Itu yang kita lihat pada tahun ini. Jadinya kalau ada klien yang mau masuk produknya, saya sih lihatnya ini waktunya gitu, sebelum bunga turun lebih banyak. Ekonomi kuartal 3 dan kuartal 4 2020 akan sedikit membaik, itu yang kita lihat. Dan fiskal defisit melebar sampai ke 6,3% daripada GDP. Apa yang belum ini ya, apa yang kira-kira bakal jadi kejutan ini? Kita mesti lihat dalam beberapa bulan ke depan. Mungkin yang bisa jadi kejutan itu, yang pertama itu kalau recovery kita lambat. Recovery kita tergantung sama pemerintah. Yang menarik itu poin 2. Indonesia itu menariknya Bapak Ibu, kalau kita lihat data 2 bulan terakhir, kan Indonesia katanya defisit terus. Ternyata neraca perdagangan Indonesia itu, kalau Indonesia itu tumbuhnya rendah sekali atau bahkan negatif, kita neraca perdagangannya itu bisa surplus besar. Itu yang kejadian kemarin. Kita bulan Juli itu surplus 3,2 miliar US dollar. Yang kita lihat juga kondisinya, kita nggak takut inflasi sekarang. Justru yang udah kejadian itu deflasi. Harga turun, itu yang menariknya. Jadinya kita sebenarnya kalau kita lihat ini dengan adanya stimulus ini, harga saham, harga obligasi, trennya masih cenderung naik. Nah, ini untuk rekan-rekan di asuransi, apa yang harus kita antisipasi, bahwa kalau di kondisi COVID ini, yang kita lihat ini ya, transformasi ekonomi itu, apa perubahannya, yang kita lihat itu setelah COVID ini, orang Indonesia itu jadi senang menabung. Kenapa saya bilang senang menabung? Karena adanya ketidakpastian yang sangat tinggi. Ini tentunya sasaran asuransi juga. Sasaran untuk investasi unit link. Dan itu tuh yang saya tebalin nomor 3, bahwa demand for financial asset, permintaan aset keuangan itu cenderung naik. Itu yang kita lihat. Dan juga tren yang kita lihat juga sekarang itu, kalau nyari kerjaan, mungkin kerjaan langsung di Jakarta udah nggak banyak. Kerjaan itu banyak yang pindah ke luar dari Jakarta karena requirement social distancing dan lain-lainnya. Kira-kira itu general pandangan kita. Apa saja hal-hal yang harus kita waspadai sekarang? Saya mau kasih lihat apa event yang paling penting sampai November. Nah ini, US elections. Ini siapa yang menang antara Trump lawan Joe Biden. Menariknya saat ini kalau kita lihat dari polling-polling yang dikumpulkan, kemungkinan Joe Biden bisa menang lawan Donald Trump. Itu yang bisa kejadian. Kalau seandainya Joe Biden itu menang lawan Donald Trump, kita bisa lihat itu ada kemungkinan kebijakan Donald Trump kemarin itu yang membuat volatilitas pasar keuangan itu tinggi, itu bisa reverse. Walaupun kalau kita lihat statementnya Joe Biden ini cukup setuju dengan trade war yang dilakukan oleh Donald Trump. Ini satu hal yang akan kita lihat November nanti. Program-programnya Joe Biden belum keluar. Paling nanti kita baru dapat infonya di minggu depan. Katanya akhir Agustus bakal ada pengumuman. Oke, lalu apa lagi yang harus kita antisipasi sekarang? Juga kan soal tren suku bunga. Ini kan kita kan jualan tadi Pak Suhendri cerita banyak produk fixed income. Trennya itu sampai 2021 bunga itu turun. Pasar futures interest rate sudah pricing in tahun depan the Fed itu bunganya itu bukan lagi 0 sampai 0,25, sudah negatif. Itu yang dilihat oleh pasar saat ini. Jadinya hal yang mesti kita antisipasi juga bahwa ke depannya ini juga di tengah pandemi COVID ini stimulus terus-menerus, bunga di Amerika itu juga bisa negatif. Ini trennya yang akan kita lihat itu akan menjadi faktor penentu juga kenaikan pasar saham dan obligasi di Indonesia di tahun 2020. Kira-kira seperti itu. Terus apa lagi kejadian? Dolar turun, Pak. Ini dolar indeks, Pak. Dolar turun, tapi kenapa rupiah belum turun? Nah, rupiah belum naik, kan dolar turun ceritanya. Ini nanti kita bahas. Tapi yang pasti dari bulan 5, dolar itu arahnya yang kuning. Dari bulan Mei itu sudah turun. Dan dengan Amerika mau pasang bunga yang negatif, kemungkinan tahun depan, arahnya dolar ini turun. Harusnya kalau dolar turun, nanti rupiah menguat. Ini nanti akan kita bahas. Lalu gimana? Ekonomi katanya turun
turun itu di mana aja sih Pak? Kalau mau kita lihat, nah kalau kita lihat itu real GDP yang minus 5,3 itu real GDP kita minus 5,3%. Dengan penurunan paling kencang itu sebenarnya kejadian itu di investasi minus 8,61%, konsumsi masyarakat juga minus 5,51%. Konsumsinya apa yang turun paling banyak? Nah ini kan kita penting kita lihat untuk lihat bisnis apa yang suffer. Bisnis yang suffer itu adalah bisnis yang berhubungan dengan transportasi, itu minus 15% kuartal 2 kemarin GDP-nya. Dan sektor restoran dan hotel, itu minus 16%. Jadinya barang-barang yang kebutuhan sekunder, tersier, itu sulit kondisinya sekarang. Seperti yang saya ceritakan tadi, orang Indonesia itu tendensinya senangnya menabung. Kenapa saya bilang senangnya menabung di kondisi sekarang ini? Dan saya lihat ini ada opportunity juga. Bentar. Nah, ini kondisinya yang menarik ini Bapak Ibu. Selama ini kan kita tahunya itu kepemilikan saham, itu kan asing yang banyak ya, di Indonesia stock market. Data terakhir saya kumpulkan dari dari OJK, yang kejadian itu adalah baik sebelum pandemi atau setelah pandemi, yang kejadian itu adalah jumlah orang-orang yang investasi di pasar saham itu terus naik, dan sekarang totalnya itu kepemilikan lokal itu sudah sampai 61%. Di sini termasuk fund yang dimiliki oleh dari asuransi KAR, itu termasuk di sini. Begitu naik kan pertumbuhan aset under manajemennya naik, ini kelihatan di lokal itu makin kuat di pasar saham. Semua orang rame-rame masuk ke pasar saham. Itu juga yang kejadian. Nah, yang kejadian itu juga ini kita ambil dari kontan ya. Bulan Juli kemarin, jumlah investor saham baru itu naik 17,8% dari akhir tahun 2019. Udah 3 juta investor. Jadinya waktu kejadian ini COVID ini sudah ada sekitar 500.000 akun baru di PJ, itu yang kejadian. Itu naiknya sudah banyak sekali. Naiknya ini kita lihat juga sign bahwa yang kejadian di Indonesia ini, ketika kejadian COVID ini Bapak Ibu, bukannya orang Indonesia itu habis duit. Enggak habis duit. Justru uangnya itu lari ke saham. Dan kenapa terjadi kayak gitu, nanti saya ceritain ya, ada data yang menarik juga. Dan cerita juga ini data pandemi investor pasar modal itu naiknya sekitar 18%. Ini nggak di Indonesia aja, di mana-mana juga. Di Australia naik sampai 1 juta jumlahnya yang investornya. Dan juga itu ada itu yang lagi aplikasi trading yang lagi populer itu Robinhood, itu valuasinya juga terbang. Gara-gara seorang Amerika yang kejadian itu sekarang Bapak Ibu diberikan stimulus, orang-orang nggak belanja. Diberikan stimulus, orang-orang pada takut COVID ini bakal lama, justrunya menabung dan main ke pasar modal. Itu yang lagi kejadian sekarang. Karena itu retail investor seluruh dunia itu posisinya itu naik. Nah, fenomenanya sebenarnya kenapa retail investor ini naik? Katanya kan krisis ekonomi. Nah, kita harus lihat juga di krisis sekarang ini itu apa sih krisisnya itu sebenarnya yang mengakibatkannya pada kita. Nah, ini saya ada data menarik Bapak Ibu. Ini data dari lembaga penjamin simpanan. Saya kumpulkan data deposito dana pihak ketiga, deposito dan tabungan, giro dan lain-lain. Saya bagi jumlahnya itu berdasarkan trends-trendsnya, besar akunnya, itu ada berapa. Ada saya lihat itu jumlah uang nasabah yang balance of account-nya itu di bawah 100 juta, itu yang merah paling atas, 0 sampai 100 juta. Terus yang 100 sampai 200 juta, terus tayarnya naik terus sampai yang di atas 5 miliar. Fenomenanya itu apa yang menarik Bapak Ibu? Apa yang terjadi dari akhir tahun lalu sampai kuartal 1 2020, sampai ini sebenarnya kalau terakhir saya lihat itu masih terjadi sampai bulan Juni. Yang terjadi itu adalah ketika COVID, uang orang-orang ini di perbankan ya, orang yang punya saldo di bawah 100 juta, uangnya itu turun 25 triliun. Itu bisa kita lihat di bawah 100 juta. Berarti yang kejadian itu adalah orang kebanyakan, ini kan 100 juta ini kan rumah tangga sebagian ini orang kebanyakan, kita-kita inilah itu ceritanya,
kehilangan dana di perbankan itu turun 25 triliun. Bisa jadi karena ada PHK, gajinya turun, bisnisnya nggak jalan, itu yang kejadian. Menariknya itu, coba lihat yang di atas 5 miliar Bapak Ibu. Yang di atas 5 miliar ini, dari kuartal 4 2019 ke kuartal 1 2020, naik balance-nya itu sebanyak 243 triliun penambahan dananya. Dananya ini dari mana? Kalau kita lihat data dari, ini yang di atas 5 miliar ini bukan hanya orang kaya ya, yang di atas 5 miliar ini biasanya orang kaya dan korporasi. Korporasi dan orang kaya menunda belanjanya. Yang tadinya jalan-jalan ke luar negeri, jadi takut COVID. Yang tadinya mau beli, mau beli Hermes, mau beli LV buat apa kan gitu. Jadinya uangnya ngendon di bank, itu yang kejadian. Orang korporasi gitu juga. Kalau kita ngobrol sama corporate semuanya menunda capital expenditure. Menunda capital expenditure, corporate-nya nggak belanja, nggak hire orang, nggak bayar-bayar, jadinya uangnya menumpuk. Itu yang kejadian di banking system. Deposit growth masih kencang, deposit growth tidak rata, karena adanya ketimpangan income kejadian sekarang. Jadinya yang kejadian di fenomenanya di Indonesia ini adalah adanya untuk naikin demand itu agak berat dalam jangka pendek karena yang ternyata uang itu konsentrasi adanya di pihak-pihak tertentu. Dalam hal ini kita lihat terutama corporate dan businessman, karena businessman-nya hati-hati, uang itu yang size-nya besar-besar numpuk di atas 5 miliar. Ini hal yang harus kita lihat karena kapan kita bisa ekonomi itu naik? Ekonomi itu naik kalau trennya sudah berubah Bapak Ibu. Sekarang trennya itu kan nih yang biru itu pertumbuhan yang di bawah 100 juta. Itu hanya 5,43% year on year pertumbuhannya, dan yang pertumbuhan DPK saldo di atas 5 miliar itu lebih tinggi. Ini yang lagi kita tunggu. Hal yang paling penting itu kalau mau lihat ekonomi itu recover, harus akun orang-orang yang di bawah 100 juta ini naik. Karena kan mereka yang belanja paling banyak. Kalau orang kaya udah punya uang miliaran, nambah 1 miliar juga nggak nambah belanja juga kan, nggak sampai 1 miliar juga nambah belanjanya. Ini yang lagi kita tunggu. Dengan stimulus-stimulus yang diberikan oleh pemerintah, diharapkan ini nanti nih bahwa kan belakangan ini mau keluar itu yang 600.000 per pegawai ke 2,5 juta orang. Ini diharapkan pertumbuhan yang biru ini deposit dan juga tabungan yang di bawah 100 juta itu bisa meningkat. Itu yang kejadian. Nah, kan ceritanya ini orang Indonesia pada menabung. Orang kaya Indonesia pada menabung, nggak bisa keluar negeri, nggak bisa jalan-jalan. Ujung-ujungnya itu apa Bapak Ibu? Ujung-ujungnya itu ternyata yang menarik itu dari bulan Juni itu, yang ternyata itu kalau kita lihat dari jumlah ini semuanya itu kalau kita lihat itu kalau nggak masuk ke bank, nabung, beli Brompton, itu yang kejadian. Karena uangnya banyak berlebih, nggak bisa belanja, banyak masuk ke bank. Yang menariknya itu adalah, kalau kita lihat itu spread dari deposito dan bank, itu kenaikannya itu lumayan drastis ya Bapak Ibu. Lihat yang di bawah itu, banking deposit loan spread-nya itu sampai bulan Mei itu sudah naik 330 triliun dibandingkan tahun lalu. Berarti dana di perbankan itu, netnya itu nambah 330 triliun liquidity. Yang kejadian itu adalah di pension fund dan di mutual fund, di reksadana, pertumbuhannya itu nggak tinggi. Yang menariknya Bapak Ibu, ini mungkin juga Pak Suhendri lebih kalon ini menjelaskannya pada saya, pertumbuhan dana kelolaan asuransi, alhamdulillah masih positif Pak. Bulan Juni kemarin, pertumbuhan dana asuransi itu, ini pertumbuhannya sudah saya exclude yang investasi deposito ya Pak. Ini semuanya yang masuk unit link, beli reksadana, dan lain-lain, itu saya masukin di sini. Tambahan total aset kelolaannya itu industri ada sekitar 16 triliun. Nah, PR-nya sebenarnya kalau saya lihat di industri itu adalah seiring dengan bunga yang turun, kita lihat ke depannya harusnya jasa-jasa keuangan non-bank harusnya melihat ini sebagai ruangan yang menarik gitu, untuk mengattract orang-orang Indonesia yang kerjaannya menabung tadi, kira-kira seperti itu Pak. Itu yang kita lihat. Nah, isu selanjutnya mungkin orang itu yang paling lihat itu habis COVID ini gimana sih? Apa yang kita lihat?
Kalau untuk COVID ini, by general itu kita lihat dampaknya itu yang pasti orang banyak investasi IT, itu poin satu. Supply chain itu keluar dari China, orang sadar bahwa kita nggak bisa semuanya itu pabrik ada di China. Inventory, kalau selama ini kan orang inventory-nya just in time, Pak. Just in time inventory, terus working capital manajemennya minjam sana-sini, tapi dengan COVID ini, just in time inventory itu nggak jalan lagi, karena risikonya udah makin banyak. Orang jadi malas ngutang, itu yang kejadian juga sekarang. Industri apa yang paling suffer? Tourism and hospitality, tetap paling suffer. Industri apa yang jaya? Agriculture. Dan industri apa yang dulu jaya dan akan tetap jaya? Saya lihat itu industri keuangan. Kira-kira seperti itu, Pak. Karena industri keuangan itu juga masih tumbuhnya itu lumayan positif dalam beberapa kuartal terakhir. Oke, saya mungkin kasih lihat aja ya. Orang itu banyak yang takut Indonesia ini Indonesia katanya BI mau beli langsung, BI mau cetak uang, BI mau beli langsung obligasi dari pemerintah. Haruskah kita takut? Kalau saya bilang enggak. Kenapa? Orang itu kan banyak takut bahwa banyak ceritanya itu kalau BI beli beli obligasi negara, inflasi naik. Kalau yang saya ceritain tadi, justru yang bedanya Indonesia sama negara-negara lain ini adalah bedanya kita sama Turki, Lebanon, itu kan juga baru meledak ekonominya kemarin. Inflasi kita itu udah sangat rendah sekali. Kita lihat itu dari proksinya GDP deflator Indonesia kuartal ini saya masih komparasinya karena semuanya keluar kuartal 1 dari kuartal 1 itu udah 0,78%. Karena itu pada dasarnya saya tidak terlalu worry dengan rupiah. Saya sih lihatnya di kondisi sekarang ini rupiah hampir sampai 15.000. Saya rasa udah waktunya mungkin kalau ada yang punya dolar itu bisa kita ngurangin dolarnya masuk ke domestic asset. Nah, kenapa saya ceritanya itu domestic asset, Bapak Ibu? Ini saya mesti cerita juga bagaimana strategi dari BI dan pemerintah untuk keluar dari dari situasi sekarang ini. Nah, maaf saya ini agak cerita sedikit teori ya untuk kali ini. Bagaimana katanya stimulus ekonomi, orang cerita stimulus ekonomi itu kan bunga turun, kan selalu itu ceritanya kalau kita baca di koran, bunga turun, terus ada likuiditasnya banyak, orang minjam, bisnis minjam, ekonomi mutar. Tapi di kondisi saat ini itu Bapak Ibu, resesi kan ceritanya, resesi, bunga rendah siapa yang mau minjem Pak Ibu? Saya rasa juga nggak ada, pasti semuanya masih takut. Apakah COVID ini akan selesai tahun depan? Semuanya berpikir seperti itu. COVID ini akan lama mengubah kita juga, semuanya berpikir seperti itu. Jadinya kredit transmisi perbaikan ekonomi dari jalur kredit, itu kondisinya saat ini itu mati. Kita lihat. Jadinya kalau kredit mati, apa dong yang harus kita jadinya? Kita lihat juga bahwa sasarannya dari Bank Indonesia, ini terutama dari Bank Indonesia ya, di luar stimulusnya pemerintah, itu juga punya yang namanya asset price channel, Bapak Ibu. Asset price channel dan exchange rate channel. Bagaimana asset price channel ini bekerja? Asset price channel ini bekerja, saya juga cerita dikit ya, begitu potong bunga, asset price channel kan Bapak Ibu misalnya punya saham. Saham itu naik, diharapkan nantinya ketika harga saham itu naik, orang Indonesia yang sekarang itu semuanya merasa sulit kan, kalau sekarang, even yang kaya pun merasa sulit Bapak Ibu. Kalau sekarang itu, yang punya apartemen banyak pun untuk disewa-sewain sulit karena nggak ada yang sewa kan. Tapi kalau dengan likuiditas yang banyak dan harga sahamnya naik, kita lihat itu ada yang namanya itu wealth effect. Kalau tahun depan IHSG sampai ke 6.000, terus Bapak Ibu merasakan kenaikan portofolio sahamnya sebesar 30%, itu terjadi itu adalah orang Indonesia akan merasa lebih sejahtera. Kalau merasa lebih sejahtera, maka konsumsi akan naik, dan juga demand akan naik, baru nanti ekonomi akan berputar. Jadinya satu hal yang ingin saya ceritakan di sini adalah kita cenderung positif untuk pasar saham pada tahun ini, karena ini merupakan salah satu kunci yang kita lihat untuk bisa mengembalikan ekonomi. Karena saluran kredit itu tidak bisa membaik di kondisi pandemi seperti saat sekarang ini.
Karena itu kalau untuk investasi kita lihatnya, orang banyak cerita fundamental sekarang belum bagus. Memang fundamentalnya itu belum bagus, tapi hal yang dilihat oleh pasar keuangan adalah selalu melihat 12 bulan ke depan. Karena itu kita lihat pasar harusnya melihat dengan stimulus yang besar, di tahun 2021 itu sudah ada perbaikan. Itu yang kita lihat untuk menaikkan dirinya untuk ekonomi. Saham dan obligasi harus naik duluan sebelum fundamentalnya catch up, gitu yang kita lihat. Karena itu saya nggak heran ya tiba-tiba IHSG sekarang sudah sampai 5.300. Kalau ada koreksi-koreksi pun kita lihat itu adalah koreksi yang sehat. Nah, ini aja penutup. Saya mau sedikit ajak berpikir, apa bedanya kondisi sekarang itu Bapak Ibu, bisnis 20 tahun lalu dan bisnis hari ini. Kan sekarang kita ceritanya itu zamannya disrupsi segala macam kan. Segala macamnya itu diubah ceritanya. Kalau kita lihat 20 tahun yang lalu, ekonomi kita, ekonomi dunia, dan orang kita bekerja, semuanya itu didrive oleh value added. Kalau zaman dulu kan bisa, jadi kalau kita lihat itu kenaikan upah minimum itu bisa tinggi, seiring juga dengan peningkatan produktivitas orang. Dulu itu ketika masih value added driven, ini modal ekonominya Amerika, gaji tinggi, inflasi tinggi, orang belanjanya kencang, Pak. Tabungan nggak banyak. Gara-gara tabungan nggak banyak, hasilnya di bawah itu, kondisi ekonomi itu over demand, under supply, inflasinya tinggi, suku bunganya sering naik. Itu yang kemarin-kemarin. Tapi apa yang terjadi dengan adanya COVID-19 ini? Adanya COVID-19 ini memaksa global ekonomi itu berubah, termasuk Indonesia juga, dari ekonomi yang value added driven, bahwa kita lihat itu semua orang itu akan terus berkonsumsi lebih tinggi. Sekarang itu menjadi sebaliknya, semua orang berhati-hati dan orang jadi cost driven sekarang. Itu ceritanya itu ada teori namanya race to the bottom. Jadinya sekarang itu kondisinya orang itu akan selalu melihat cost leadership. Yang menang itu adalah siapa yang bisa memotong biaya yang paling rendah. Dan dalam kondisi seperti ini, wages atau gaji itu kenaikannya ya agak sulit ya, karena inflasi juga nggak ada. Dan growth itu didrive oleh bukan pasar domestik lagi, tapi ekspor. Dan itu yang investor itu banyak larinya ke negara yang paling efisien. Kondisinya gimana Bapak Ibu di kondisi sekarang ini ya, saya lihat paling tidak kondisinya masih terjadi sampai 2 tahun ke depan. Kondisinya itu adalah kondisi global itu oversupply, demand-nya nggak ada, pertumbuhan ekonomi nggak terlalu kencang, tapi likuiditasnya banyak. Uang untuk beli fund, beli reksadana, beli asuransi banyak. Itu yang kita lihat, tapi kondisinya deflasi. Dan kondisi ini, kalau di kondisi sebelumnya itu jualan barang mahal, kita lakunya di bisnis sekarang perubahan ke depan itu adalah profit. Kalau sebelumnya itu didapatkan dari jualan barang mahal, ke depannya itu kita lihat profit itu akan digenerate dari pemotongan biaya-biaya. Itu yang kita lihat saat ini bersama dengan destruksi dan destruksi ekonomi dan perubahan-perubahan digital. Ya, kira-kira itu aja mungkin ya Bapak Ibu. Ya, sepertinya terima kasih ya sudah selesai dari Pak Fahrul. Terima kasih Pak untuk penjelasannya ya. Jadi kita bisa tahu ya secara global juga itu seperti apa ya responnya terhadap pandemi saat ini juga ya. Dan sudah banyak pertanyaan yang muncul di kolom chat dan kami tim di sini sudah berusaha memilih ya. Pertanyaan ini di sini ditujukan untuk Pak Fahrul juga dan juga untuk Pak Suhendri. Tapi tadi yang saya highlight dari Pak Fahrul ya, bahwa Pak Fahrul malah ngomong gini, wah saya garansi nih bahwa ternyata pertumbuhan investasi di asuransi sini masih positif Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak Fahrul. Dan mungkin kita akan bacakan ya. Disuruh pilih aja kayaknya. Maksudnya si Regina coba pilih 1, Suhendri 1. Oh, bagi yang inilah Pak ya, bolehlah. Ya, di sini sih kita ada 5 pertanyaan, Pak. Ada ya? Iya. Tapi ini Pak Fahrul mungkin tadi ada gangguan sehingga beliau left ya, tim.
Sebentar. Apakah sudah bergabung kembali? Sudah bergabung? Oh, sudah ya. Baik, Pak Farul, selamat bergabung kembali. Terima kasih Pak tadi untuk presentasinya. Dan di sini kami tim juga sudah mencatat beberapa pertanyaan. Ya, tadi memang kita agak selektif untuk pertanyaannya karena ada yang masih bersifat administratif dan mungkin terlalu umum ya, sedikit di luar dari pembahasan kita pada malam hari ini. Dan saya akan bertanya yang pertama untuk kita agak selang-seling ya. Pak Fahrul duluan kali ya. Baik, Pak Fahrul dulu ya. Pak, di sini ada dari Bapak Franciscus menanyakan ya, Pak Frans di Tangerang. Pak Frans ini menanyakan bahwa jika tren pandemi COVID masih meninggi sampai akhir tahun, apakah akan berdampak terhadap ekonomi? Bisa terjadi pemulihankah atau memburuk? Ya. Unmute. Baik, Pak. Saya ulangi kembali ya. Oke, kita coba untuk menyambungkan ini suara. Ini dia. Pak, tadi sudah kedengaran, Pak, pertanyaan dari Pak Frans? Iya, sudah kedengaran. Ya, baik. Nah, tapi sebenarnya yang saya mau ceritain itu gini. Saya ceritain itu bahwa yang kejadian sekarang itu Pak, gara-gara COVID ini membuat orang-orang yang masih bisa punya income ya Bapak Ibu ya, dan masih punya dana, itu menahan belanjanya. Itu yang terjadi di COVID. Yang terjadi karena COVID sekarang ini. Kalau COVID ini berlanjut sampai akhir tahun, yang akan terjadi itu adalah Indonesia resiko terjadi resesinya itu besar sekali jadinya. Yang kita lihat. Resesinya besar sekali, tapi ini yang menariknya kita di sektor keuangan hampir tidak merasakan dampaknya cenderung minimum. Kenapa? Karena pasar-pasar kalangan yang memiliki balance account yang lumayan tinggi, itu yang merupakan pasar dari produk keuangan, itu uangnya tetap. Yang saya lihat itu justru kondisinya ini agak kontradiktif, Pak. Kalau COVID-nya berlanjut, ekonomi slow, tapi mungkin penjualan reksadana, penjualan asuransi itu masih bisa kencang, tapi segmennya adalah segmen kelas menengah dan menengah atas yang masih punya income di saat pandemi ini. Punya income tapi nggak punya appetite untuk belanja, kira-kira seperti itu. Mungkin di kuartal 3 ini kita pelaku pasar deg-degan ya Pak ya. Tunggu laporan ya. Kuartal 3 ini apakah masih minus atau tidak ya Pak Farul ya? Iya, ini paling penting nih kita lihat sih. tapi kuncinya itu memang confidence Pak. Gini ya, kalau mau stimulus sebesar apapun, ini kan soal kepercayaan. Orang kan nggak mau belanja Pak. Pulang kampung aja takut sekarang Pak. Ya kan? Apalagi kalau makin banyak duitnya kan makin manja biasanya Pak, makin takut juga kan. Yang kejadian itu adalah kalau ini masih berlanjut, stimulusnya itu mau sebesar apapun, yang akan kejadian itu orang nggak belanja, Pak. Orang akan menahan belanja, orang akan menyimpan uangnya untuk sampai tahun depan. Kan kalau kita ngobrol sama financial planner, itu kan pada bilang, kalau kondisi COVID gini, siapkanlah uang 20 sampai 24 bulan. Ada yang bilang sampai kayak gitu, untuk kehidupan sehari-hari. Tapi kalau semua orang kayak gitu, Pak, ekonomi makin turun. Kan ekonomi ini dari orang belanja, Pak. Itu yang kita lihat. Karena itu satu-satunya saya lihat cara untuk kita biar bisa balik, COVID ini harus selesai dulu. Selama COVID ini belum selesai, mau stimulus bagaimanapun, efektivitasnya cenderungnya rendah. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan insentif 600.000 dari pemerintah itu dipakai untuk belanja, bukan untuk nabung ya Pak ya. Jadi ekonomi jadi bergerak ya Pak. Amin Pak, mudah-mudahan larinya ke situ Pak, benar. Jadi tepat sasaran ya. Tepat sasaran Pak, benar. Kalau saya sih lihatnya, kalau mau, nggak gini ya Pak ya, kalau saya lihatnya pemerintah itu, kalau mau ngasih insentif, itu benar langsung ngasih ke rakyat yang belanja Pak. Bayangkan misalnya kan 600.000 per karyawan misalnya. 600.000, kita pulang kan belanja beras,
belanja Indomie gitu kan, belanja minyak goreng lain-lain, paling enggak itu balik lagi uang tadi itu ke kas negara dalam bentuk pajak pertambahan nilai, ya nggak Pak? Kan Indomie mamanya semuanya bayar PPN Pak, paling nggak balik ke kas negara. Kalau yang masih diberikan insentif itu banyak itu korporat ini kan baru dikasih insentif itu kan dia kan baru bayar pajak kalau untung Pak. Kalau rugi kan nggak bayar pajak Pak. Apalagi kalau dapat insentif pajak lagi, jadinya uangnya itu nggak balik lagi ke kas negara. Karena itu untuk kondisi sekarang saya lebih prefer pemerintah itu banyakin itu stimulusnya itu konsumsi. Itu yang kita lihat ya. Mudah-mudahan ya Pak ya. Jadi pertanyaan tadi dari Pak Frans itu, jika COVID-nya berlalu, ekonomi jadi lancar. Tapi kalau COVID-nya ini masih belum berlalu, segede apapun insentif yang diberikan pemerintah, ya kayak sia-sia aja jadinya nanti ya Pak. Karena orang jadi nabung ya. Iya benar, itu yang kejadian Pak. Kalau kayak di Amerika itu kejadiannya itu kan, kalau Bapak sering, kalau kita lihat itu ya, berita-berita itu ada namanya itu Robin Hood Investor sekarang Pak. Apa tuh? Robin Hood Investor itu jadi itu ada perusahaan baru, kayak sekuritas ini Pak, broker, tapi dia tidak nge-charge fee broker sama sekali Pak. Dia perusahaan startup gitu Pak. Dan itu menangkap banyak orang-orang di Amerika Serikat itu yang baru belajar main saham, kan pandemi ceritanya ini nggak bisa ngapa-ngapain. Baru belajar main saham itu kencang banget sekarang Pak. Jadinya kalau kita lihat pasar saham di mana-mana itu yang ngedrive itu bukan institusi besar lagi, tapi retail Pak. Retail ya, bagus. Semut-semut tapi banyak Pak ceritanya. Itu yang kejadian sekarang. Ya lanjut gue. Ya. Baik, terima kasih Pak Fahrul. Mudah-mudahan sudah jelas untuk pertanyaan dari Pak Frans. Intinya ya memang perputaran ekonomi itu harus tetap terjadi dan tetap berlangsung ya Bapak Ibu sekalian. Dan kita akan beralih ya. Tadi Pak Frans mohon untuk chatting juga untuk email dan juga ID member ya Pak, agar dapat dicatat oleh tim. Dan untuk mungkin ini bisa dari Bu Regina ataupun Pak Suhendri ya untuk dapat menjawab. Ini ada pertanyaan dari Sampit, Bapak Ibu, dari Pak Tatak, ya dari Sampit. Bagaimana cara menyikapi pertanyaan dari nasabah bila terjadi turunnya NAB? Silakan mau Bu Re atau Pak Suhendri. Saya aja dah. Gini. Cara mensikapi NAB itu menurut saya, tadi di slide saya itu sebenarnya bisa menjawab bahwa tunjukin aja kinerja investasi kita itu dibanding dengan yang lain. Memang terjadi penurunan, itulah resiko dari unit link sebenarnya. Jadi tapi kita juga turun itu juga boleh dibandingkan dengan kompetitor, gitu loh. Dan kita lihat juga dengan pasar gitu loh. Kita juga nggak bisa lawan pasar, ibaratnya malah semua orang malah bertanya kepada CAR. Jika yang lainnya minus, CAR-nya malah positif, unit link-nya NAB-nya ya orang justru bertanya, ada apa? Gitu loh. Justru dengan kita berusaha membuat yang terbaik ya kan, makanya biarpun seandainya kita minus, tapi kita minus itu dibandingkan kompetitor kita jadi mesti lebih oke. Jadi diberitahu aja kepada nasabahnya bahwa NAB kita turun tapi dibanding kompetitor kita masih oke. Dan dikasih lihat aja penghargaan kita mungkin menambah kepercayaan dari nasabah tersebut. Mudah-mudahan itu menjawab. Terima kasih. Dari Bu Regina ada tambahan, Bu? Oke, mungkin saya sedikit tambahan ya secara logika ya. Kita kan tahu bahwa definisi NAB itu adalah aset dikurangin dengan kewajiban. Nah, aset itu isinya apa? Isinya ada obligasi, ya, terus ada saham, ada deposito, ya. Jadi isinya uang-uang nasabah, kita investasi ke deposito, obligasi, saham. Nah, kalau saham lagi turun harganya, otomatis nilai aset saham kita turun ya. Nah, kalau nilai aset saham kita turun, akibatnya apa? NAV kita juga turun. Nah, yang perlu kita cermati seperti yang dikatakan Pak Suhendri adalah kita lihat apakah penurunan kita lebih besar dibanding dengan pasar.
Ya, pasar di sini kita lihat indeks saham. Ya, kalau indeks saham turun 5%, kita turunnya 3%, oh itu masih wajar. Karena kita turunnya lebih dikit daripada pasar. Ya, jadi demikian cara kita menjelaskan. Kalau memang mau lebih detail lagi Bapak untuk mempelajari kenapa turunnya dan turunnya di sektor apa, ya Bapak mungkin akan lihat di fact sheet kita. Itu biasakan ada sektor-sektor industri ya. Kalau misalkan investasi di saham, ya CAR investasinya di sektor apa? Kita lihat di fund fact sheet ya. Dari situ kita juga lihat kondisi pasar. Oke, jenis-jenis saham yang termasuk dalam sektor misalkan infrastruktur lagi naik atau turun. Kalau turun ya wajar. Kalau misalkan CR punya saham sektor infrastruktur turun juga. Jadi ya itu yang kita jelaskan kepada customer. Yang perlu kita tekankan adalah jangan panik waktu turun ya. Tetapi waktu turun kita harus menyimak dengan baik. Kalau turunnya sangat dalam ya kita harus ambil itu sebagai kesempatan untuk kita beli ya. Kalau kita berinvestasi di unit link kan tidak langsung ke sahamnya ya. Jadi kita beli unit linknya karena dengan beli unit linknya berarti Bapak juga ikut membeli saham yang ada di dalam unit link. Jadi itu cara Bapak menjelaskan ke customer, ya kan? Kalau beli lewat unit link, kan sahamnya sudah gabungan, turun gabungan. Ya, kalau kita beli sendiri di pasar saham kan kita mesti pilih saham apa nih yang turun yang saya beli. Jadi pengelolaannya tidak maksimal. Nah, di saat pandemik ini seperti kata Pak Farul ya, bahwa sektor keuangan akan terus bertahan. Kenapa? Karena bagaimanapun ya orang-orang tidak belanja punya dana. Jadi saya sangat berharap teman-teman di marketing aware mengenai hal ini dan mengambil kesempatan ini untuk mengajak rekan-rekan, nasabah-nasabah, prospek supaya melirik investasi di unit link atau investasi apapun di asuransi, di perusahaan asuransi. Demikian tambahan dari saya ya Gladys, thank you. Baik, terima kasih Bu Regina. Mungkin tadi di sini pertanyaan dari Pak Tatak dari Sampit sudah sangat jelas ya, karena dari Pak Suhendri dan juga Bu Regina kayaknya sudah komplit penjelasannya ya Pak mengenai NAB. Jadi jangan khawatiran nih Pak ya, jadi turun aduh langsung tarik gitu kan. Justru adalah peluang kita untuk top up ya sebenarnya, atau misalnya kita membeli lagi gitu untuk produk ini. Nah seperti itu, jadi baru potensi, mungkin kalau turun ya baru potensinya aja, tapi belum benar-benar rugi, seperti itu ya. Nah berikutnya kita beralih untuk pertanyaan ke Pak Fahrul. Di sini ada dari Pak Abdi Gunanto ya. Beliau mengatakan di sini Pak bahwa kan kita berinvestasi itu ada di produk perbankan, ada juga di asuransi. Mungkin ini banyak pertanyaan juga dari yang akan masuk ya produk unit link kita gitu. Nah, biasanya Pak yang menguntungkan itu yang mana sih Pak? Itu sih Pak pertanyaannya. Oh iya, kalau terkait investasi itu sebenarnya Mbak, ini terkait juga ya. Ini kan kalau unit link ini kan memberikan kemudahan. Kita bisa berinvestasi dan berasuransi di waktu yang sama. Nah sebenarnya kalau untuk komposisinya itu tergantung, kalau saya lihat itu sebenarnya ada istilahnya itu namanya itu life cycle investment Mbak. Berinvestasilah sesuai dengan usia kita. Atau mungkin kalau kita banyak marketing ini sesuai usia nasabah kita. Kalau misalnya kita berhadapan dengan nasabah kita yang profilnya usianya itu masih di bawah 35 tahun, ada baiknya itu kan berarti rentang usia investasinya masih panjang kan? Pasti bisa 15 tahun lagi beliau itu baru akan pensiun atau 20 tahun lagi. Itu harusnya kita bisa mengarahkannya untuk investasi ke misalnya itu unit link yang berbau yang kombinasinya itu dengan equity. Semakin tua usia dari klien kita, mungkin proporsi equity-nya bisa dinaikkan dan posisi fixed income dan money market-nya bisa dinaikkan Bapak Ibu. Ini mesti kita lihat juga, mesti sesuai dengan
tujuan dan target dari investasinya. Dan kalau ternyata memang kliennya itu sudah tua, saya sih menyarankan dan juga jantungnya nggak kuat kalau ketemu berhubungan dengan pasar saham yang volatilitas tinggi, mungkin menawarkan produk-produk fixed income dan money market yang lebih cocok. Kira-kira seperti itu. Tergantung dengan kebutuhan kita masing-masing. Karena profil kebutuhan tiap orang itu berbeda-beda. Untuk sederhananya, saya menyarankan kira-kira seperti itu. Berinvestasi sesuai umur. Kira-kira kayak gitu, Mbak. Ya, baik Pak Fahrul. Intinya ada life cycle-nya Pak, dan kita harus menentukan calon nasabah berdasarkan risk profile-nya masing-masing ya Pak. Iya, benar. Tadi kan Pak Fahrul sempat mengatakan bahwa kita juga berinvestasi sesuai dengan tujuan kita. Berarti kalau unit link sendiri, bila mungkin nasabah nanti tujuannya untuk pensiun, untuk dana pendidikan, itu bisa sekali ya Pak? Oh, bisa banget. Bisa banget ya, cuman kita harus memberikan ekspektasinya itu yang benar kepada nasabah kita. Jangan sampai dia misalnya anaknya itu akan akan masuk sekolah 5 tahun lagi. Akan masuk sekolah 5 tahun lagi, tapi porsi equity-nya kita masukkan besar. Saya rasa itu agak berlebihan kalau kejadian seperti itu. Karena dalam 5 tahun itu kan biasanya volatilitasnya masih tinggi. Kalau horizonnya misalnya hanya 5 tahun, mungkin fixed income yang lebih oke. Kalau yang horizonnya di atas itu cocok equity. Kira-kira seperti itu, Mbak. Mesti dicocokkan dengan profil nasabahnya dan appetite-nya. Kira-kira seperti itu. Kan nggak semua orang bisa paham kira-kira gitu. Dan nggak semua orang juga mau fixed income yang fix, tapi segitu-segitu aja. Mesti kita sesuaikan. Intinya kira-kira seperti itu. Sesuai dengan appetite dan risk profile masing-masing. Ya, tambahan boleh ya? Oke, baik. Ya. Oh, boleh. Silakan, Bu. Ya, mungkin ke depannya kita buat teman-teman marketing kita mungkin akan menjelaskan ya, memberikan training terkait bagaimana kita menyarankan investasi yang cocok untuk customer kita. Yeah. Jadi supaya teman-teman juga belajar, oke, nasabah yang saya hadapi siapa, profil resikonya bagaimana, seberapa besar dia mau menanggung resiko, bagaimana cara menilainya, itu sebenarnya semua ada caranya ya. Jadi mungkin ke depannya supaya menjadi satu pengetahuan buat teman-teman, kita akan adakan training tersebut. Udah sekian Gladys, thank you. Baik, terima kasih Bu Regina. Dan mungkin kita ada satu pertanyaan lagi nih. Ladies, ya baik. Saya tertarik ini menjawab pertanyaan nih dari Oke, silakan Pak. Ibu Yeni Suryani. Nah, galak betul nih pertanyaannya. Pakai huruf besar soalnya, jadi saya tertarik jawabnya nih. Mudah-mudahan Ibu Yeni ini apa nih, agent atau pemegang polis ya. Pertanyaannya begini nih Bapak Ibu semua. Yang diawasi OJK aja bangkrut. Padahal diawasi oleh pemerintah. Apa jaminannya saya nggak bangkrut? Nah, pertanyaan ini menurut saya sangat menggelitik ya. Saya jadi pengen jawab. Jadi gini, coba deh Bapak Ibu lihat sendiri. Kita mulai dari yang pertama. Maaf ya saya sebut merek jadinya. Kan asuransi mutual, asuransi bersama. Yang namanya asuransi bersama artinya pemegang polisnya itu adalah, pemegang sahamnya itu adalah pemegang polis sendiri, nasabah sendiri. Nah, otomatis coba kalau dia lagi kekurangan likuiditas, siapa yang mau tambah modalnya? Nah, pasti jadi bermasalah, ya kan? Jika nggak dikelola dengan betul, jadi bermasalah. Mungkin kasusnya kira-kira seperti itulah. Dan lain-lain, banyak nih kan? Asuransi dan lain-lain lah. Bapak Ibu lihat, yang bermasalah itu gara-gara apa? Salah satunya adalah karena produk yang dijanjikan itu memberikan return yang tidak wajar. Gitu loh. Return yang tidak wajar itu dari mana dapatnya? Coba Ibu Regina misalnya sebagai bank investasi. Jika orang menjanjikan, ada lembaga yang menjanjikan bunga return yang tinggi-tinggi, ya di mana kita kelola uangnya? Gitu loh. Kalau dia menjanjikan orang itu, dia menjanjikan, saya perusahaan menjanjikan ke nasabah, bunganya pasti, returnnya pasti,
tapi saya mainin di saham atau di investasi yang tidak pasti. Jika saya gagal, hancur nggak? Nah, cobalah Bapak Ibu lihat sendiri yang kira-kira yang bermasalah tersebut apa. Gitu loh. Perusahaannya gara-gara dikelola dengan apa. Nah, CAR, balik lagi. CAR apakah bisa bangkrut atau tidak? Sebenarnya kalau ditanya sama kita, perusahaan tidak ada yang tahu. Gitu loh. Tapi saya berani kasih jaminan bahwa CAR ini dikelola dengan betul. Kenapa saya bisa kasih jaminan? Pertama, kita Salim Group loh. Kita membawa nama besar. Dan kita pun berdiri sudah lama. Kita manajemen kita itu adalah benar-benar kelola dengan baik gitu loh. Nggak ada bisanya kita mau main-main gitu loh. Dengan ibaratnya dengan investasi dengan investasi yang kita invest yang bodong-bodong gitu yang nggak benar nggak ada gitu loh. Nah, kita berusaha meyakinkan nasabah kita bahwa di saat sekarang ini pun lagi COVID pun kita berusaha kelola dana Bapak Ibu itu dengan sebaik-baiknya gitu loh. Ya, saya rasa Ibu Yeni dan teman-teman Bapak Ibu semua percayakan sama kita di CAR bahwa kita pasti kelola dana yang dipercayakan oleh pemegang polis dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, Gladys. Baik, terima kasih Pak Suhendri. Itu memang langsung kayaknya dari kolom chat pengen banget tuh gemes kalau nggak dijawab ya pertanyaan dari Bu Yeni Suryani ini ya. Mungkin itu akan menjadi pertanyaan terakhir yang akan menutup kolom diskusi kita ya pada malam hari ini ya untuk Bapak Ibu yang sudah bertanya. Di sini saya sudah catat ada Pak Frans, kemudian ada Pak Tatak dari Sampit, kemudian Ibu Yeni dan juga Pak Abdi. Mohon untuk meninggalkan apa nih, nomor telepon kah? Sudah ya? Oh, sudah dilacak ternyata. Tim malam hari ini luar biasa loh, sampai malam mereka langsung lacak loh. Ternyata sudah ada semua ya untuk pemenangnya, dan bagi yang bertanya ini tentunya akan mendapatkan merchandise eksklusif dan langsung akan dikontak oleh tim ya. Tepuk tangan dulu dong. Baik, mungkin tadi juga sudah banyak yang bertanya di sini dan kita belum bisa menjawab satu persatu karena ada yang topiknya juga mungkin masih sudah masuk, ada juga yang di luar topik nih ya. Mungkin Bapak Ibu harus pantengin nih, siapa tahu akan dibahas di CAR Menyapa yang selanjutnya nih ya Bapak Ibu. Dan Gladys, sepertinya ya. boleh tambahan nggak Gladys? Oh, boleh banget Bu. Dari tadi saya sempat baca beberapa pertanyaan ya dari customer, termasuk pertanyaan terakhir mengenai jaminan dari CAR ya. Dan bagaimana meyakinkan nasabah untuk yakin dengan CAR ya. Nah, dari pesan saya satu, percaya bahwa satu, CAR itu adalah perusahaan yang sangat prudent. Kenapa dibilang prudent? Prudent ini artinya hati-hati ya. Jadi pada waktu kita mengambil satu kebijakan investasi ya, kita selalu melakukan analisa dulu terhadap perusahaan itu ya, analisa keuangan dari perusahaannya ya. Selain itu, satu hal yang penting adalah ketika kita membeli surat berharga dari satu perusahaan ya, kita sudah menghitung resikonya ya. Kalau misalkan perusahaan itu bangkrut, perusahaan yang surat berharganya itu kita bangkrut, berapa persen yang akan kita tanggung? Itu juga kita sudah perhitungkan supaya tidak mengganggu keuangan CAR. Jadi hal-hal seperti itu yaitu kita sebut dengan pengelolaan resiko investasi. Ya, resiko investasi itu kita sudah jaga paling cuma sekitar 1% ya yang kita jaga. Artinya apa? Dalam hal kita punya aset 8T ya. Berapa persen kita berani hilang dari 8T ini? Itu kita udah untuk per satu company ya. Itu kita sudah perhitungkan berapa miliar supaya tidak mengganggu ya, suatu saat misalkan suatu perusahaan itu bangkrut, itu tidak akan mengganggu keuangan CAR. Ya. Jadi saya berharap teman-teman bisa meyakinkan customer bahwa kita ini adalah perusahaan yang prudent ya, seperti pesan dari
Pak Antoni Salim lah ya, pasti ya. Dan dari visi misi perusahaan kita, ya kita akan lihat salah satunya dari visi kita adalah menjadi perusahaan yang prudent, mengelola perusahaan dengan prudent. Dan hal itu akan kita pegang selalu untuk Grup Salim ya. Kita tahu bahwa sejarah perjalanan Grup Salim ini udah cukup panjang ya. Dari jatuh bangunnya, dari krisis di tahun 97, teman-teman juga tahu. Dan bagaimana sampai sekarang Grup Salim sampai hari ini masih bisa berdiri kokoh ya. Dan kita lihat sektor-sektor yang dimasuki oleh Grup Salim juga cukup kuat ya, yaitu sektor konsumsi ya. Mayoritas sektor konsumsi. Ya, jadi saya berharap itu bisa menjadi pertimbangan bagi teman-teman untuk mempromosikan bagaimana perusahaan CAR bisa terus maju. Demikian Gladys dan teman-teman. Baik, terima kasih Bu Regina, sangat jelas sekali ya. Di sini saya akan sedikit juga merangkum nih ya, Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir dan masih bertahan loh ini. Ada masih 829 loh, ya. Sebenarnya saya masih mau menjawab pertanyaan nih. Saya kasih bonus boleh satu lah. Bapak Ibu kayaknya ini masih banyak kok yang mau di ini apa namanya di grup chat masih lanjut gitu katanya. Saya lanjut satunya aja lah. Ini teman saya nih Pak Apin ini nih. Baik, jadi Pak. Pertanyaan dari teman saya nih Pak Apin ya kan, dia mau bertanya. Pertanyaannya begini nih, mau bertanya bagaimana menjawab jika ada kompetitor mengatakan RBC CAR rendah kisaran 260, sedangkan di tempat lain RBC-nya di atas CAR. Apa saja faktor yang menentukan RBC? Sebenarnya saya tertarik, dan tadi kita sudah bahas mengenai RBC. RBC itu sederhananya beginilah. Cukup nggak sih modal perusahaan tersebut gitu loh, dibandingkan dengan resikonya yang ada. Nah, itu aja kan, rasio kecukupan modalnya ada nggak? Sederhana RBC itu sebenarnya gitu aja. Jadi sebenarnya kalau seandainya pemegang saham mau suntik modal sebesar-besarnya, RBC-nya langsung naik bisa 1000 bisa. Gitu loh. Tapi pertanyaan saya adalah, mau nggak sih pemegang saham itu menyuntikkan dananya dibiarin nganggur? Gitu loh. Untuk apa RBC besar-besar? Coba Bapak Ibu lihat sendiri, perusahaan-perusahaannya RBC-nya besar-besar. Apakah menjamin NAB dia bagus? Pertanyaan saya gitu loh. Ya kan? Tidak ada hubungannya NAB dengan pengelolaan investasi dengan RBC yang tinggi gitu loh. RBC kalau misalnya RBC-nya tinggi tapi tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya, nggak ada guna juga. Apalagi yang namanya unit link. Risiko itu adalah ada di tangan nasabah sebenarnya. Kita kelola dengan berusaha dengan hati-hati gitu loh. Ya. Jadi balik lagi tidak usah khawatir. Yang penting kita RBC kita jauh di atas ketentuan pemerintah yaitu minimal 120%. Ya, jadi kita tetap akan kelola dengan sebaik-baiknya. Saya rasa demikian. Terima kasih pertanyaan dari Pak Apin. Kembali ke Gladys. Saya tambahin ya, boleh? Ya. Oke, boleh Bu, boleh. Jadi RBC ini, Silakan, Bu. Bapak harus mengumpamakan RBC ini adalah kemampuan dari suatu perusahaan untuk membayar hutangnya. Ya. Kenapa RBC perusahaan lain bisa tinggi? Ya. Sekarang kita menaruh posisi. Jadi bapak-bapak menaruh posisi sebagai pemodal, sebagai orang yang punya uang, ya. Jadi misalkan tadi Pak Apin ya, Pak Apin punya uang 1 miliar, ya, untuk mengelola 5 perusahaan, ya. Perusahaan ini ya, cuma butuh modal 200 miliar. Tadi saya ulangi ya, misalkan Pak Apin punya uang 5 miliar, mengelola 5 perusahaan, ya. Perusahaan A cuma butuh uang 200 juta. Apakah perlu Bapak kasih dia modal 1 miliar? 5 kali lipat dari yang dia butuhkan. Tidak perlu ya Pak. Alangkah baiknya sisa 800 juta Bapak kasih ke perusahaan lain. Atau bikin lagi perusahaan baru. Ya. Jadi RBC ini bicara tentang bagaimana suatu perusahaan dengan aset yang sudah ada, memaksimalkan aset yang sudah ada untuk
membayar kewajiban-kewajiban yang mungkin akan muncul saat ini dan di masa yang akan datang. Ya, jadi kalau misalkan prediksi saya untuk perusahaan A 200 juta udah cukup, kenapa saya harus kasih dia 1 miliar? Kalau misalkan utang dia cuma misalkan kita bilang 120 juta, ya, terus saya kasih uang 1 miliar, 1 miliar saya nganggur, padahal perusahaan ini tidak perlu ekspansi yang membutuhkan dana besar. Ya, jadi untuk apa saya menambah dana saya menjadi 1 miliar di perusahaan A? Demikian juga perusahaan asuransi. Kenapa Salim Group tidak melempar lagi dana ke CAR? Hanya dengan tujuan untuk meningkatkan RBC. Untuk apa? Kalau misalkan perusahaan CAR tidak akan melakukan ekspansi lebih besar lagi. Karena menurut pemodal, ya, yang punya uang, sudah cukup CAR membiayai dirinya sendiri, menghidupi dirinya sendiri dengan uang yang ada, dengan aset yang ada, untuk membayar hutang-hutang tersebut, hutang saat ini maupun hutang yang akan datang. Jadi ya begitulah ya, kenapa kita, kalau misalkan pemerintah minta RBC kita 120%, kita menjadi 196% saat ini, ya itu sudah jauh lebih cukup, udah surplus 76%, benar ya? Kalau misalkan Salim Group lempar lagi uang ini sama kan? Memang memperbesar RBC doang, tapi apakah akan diinvest maksimal di satu tempat? Mungkin aja pemodal akan memutuskan lebih baik taruh uangnya di bisnis lain yang bisa memberikan benefit lebih lagi untuk meningkatkan harta kekayaannya. Ya, jadi pola pikir terhadap RBC itu demikian. Kenapa RBC tinggi dikatakan bahwa dana itu tidak akan efektif? Ya, begitulah. Kita sebagai bisnismen, dana yang kita pakai ya secukupnya, ya. Yang penting efektif. Ya, itu aja penjelasan sekilas dari saya buat teman-teman. Thank you. Baik, terima kasih Bu Regina. Ya, jadi tadi kayaknya sudah sangat jelas ya tentang pembahasan dari RBC sendiri ya, Bapak Ibu sekalian. Dan di sini Gladys akan sedikit merangkum ya untuk yang sudah dipresentasikan oleh Bapak Ibu, oleh Bapak-Bapak narasumber ya, oleh Pak Fahrul sendiri. Beliau sudah membawakan tentang economic update ya, misterinya ke depan seperti apa. Dan tadi sudah dikatakan juga oleh Pak Fahrul bahwa nggak usah khawatir juga ya Bapak Ibu bahwa pertumbuhan kita untuk investasi di asuransi ini juga masih positif nih Bapak Ibu. Jadi untuk Bapak Ibu yang sekarang memasarkan produk unit link jangan cemas gitu ya. Semakin banyak yang masuk juga ini tentunya akan mendongkrak ekonomi dan kita juga tentunya akan terproteksi seperti itu ya. Dan perhatikan juga untuk misalnya kita memprospek nasabah bahwa kita juga harus tahu nih Bapak Ibu bahwa ada tahapan kehidupannya di mana kita juga harus mengarahkan bahwa wah ini ternyata investasi yang tepat ya sesuai dengan tujuan dari nasabah yang kita prospek tentunya ya. Dan dari Pak Suhendri sendiri tadi sudah menyajikan data yang sudah membuktikan bahwa dengan kompetitor CAR sendiri itu tidak kalah bersaing, bahkan kita dengan nilai NAB ini pertumbuhannya juga sangat positif seperti itu ya. Dan pengalokasian kita juga tidak mau sembarangan, tidak mau sembrono ya, karena kita juga sudah terbukti Bapak Ibu tahu secara bisnis asuransi bisa jadi kita sekarang udah yang tertua dan eksis loh. Ya. Karena kita sudah 45 tahun ya di dunia industri asuransi ya Bapak Ibu ya. Jadi Indonesia baru sudah merdeka berapa tuh? 30 tahun kita sudah langsung ada dan eksis sampai saat ini loh Bapak Ibu ya, mengelola tentunya dari produk-produk yang ada ya untuk kebutuhan dari nasabah juga. Dan tadi semua sudah terangkum ya Bapak Ibu, dan mungkin saya akan menanyakan kesan atau pesan ya singkat dari Pak Fahrul, juga Pak Suhendri, mungkin semangat untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung dari agensi dan 3i Networks. Kira-kira apa nih pesan kesannya nih Pak? Pak Fahrul, silakan Pak Fahrul. Iya, terima kasih Mbak atas kesempatannya. Mungkin kalau kesan atau pesannya ya, ini mungkin yang satu hal yang saya suka sih, ini baru pertama kalinya saya, sepanjang saya Zoom call dalam 4 bulan terakhir, pesertanya 900 orang, ini baru pertama kali sih.
Ini kita luar biasa. Saya sih tepuk tangan bahwa ya ini paling ramai. Terus kita lihatnya juga antusiasmenya juga tinggi. Saya really appreciate. Mungkin kalau untuk kedepannya saya sih lihatnya itu selalu ingetin biasanya, walaupun memang kondisi ekonomi itu emang susah, tapi kita jangan menyerah. Itu yang pasti sih yang kita lihat, selalu ada opportunity di balik setiap goncangan yang ada. Tergantung kita aja, apakah kita mau lihat itu dari sisi negatif atau sisi positifnya. Kalau saya sih selalu biasa melihat bahwa selalu ada opportunity di balik berbagai turbulence yang ada. Mudah-mudahan kita bisa sukses selalu ke depannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin aplaus walaupun tidak kedengaran sama Pak Fahrul ya. Terima kasih Pak Fahrul sudah mempresentasikan ya topik yang sangat menarik untuk kita semua ya Pak. Terima kasih banyak dan sukses untuk Pak Fahrul. Mungkin dari Pak Suhendri Pak ada pesan-pesan atau mungkin kata-kata semangat untuk para tenaga pemasar Pak. Terima kasih dulu ke Pak Fahrul yang sudah jadi pembicara tamu ya. Saya sebagai penutup, saya cuma mau meyakinkan Bapak Ibu semua bahwa CAR kita bukanlah perusahaan yang bukan perusahaan yang tidak bonafit. Kita berdiri dari tahun 1975, otomatis kita juga salah satu perusahaan yang multinasional. Yang berapa kali investor dari luar pengen menjadi pemegang saham membeli perusahaan kita, kita tidak jual. Salimnya tidak jual lah, bukan kita, salimnya tidak jual. Padahal sudah banyak sendiri, Bapak Ibu tahu sendiri beberapa perusahaan yang sudah join dengan pemodal yang dari luar, saya istilahkan tadi. Gitu. CAR juga sampai sekarang tetap bertahan sebagai perusahaan multinasional yang menurut saya salah satu perusahaan yang sangat bonafit, yang mengelola duit dengan nasabah dengan sebaik-baiknya. Saya minta Bapak Ibu semua tolong sampaikan hal-hal positif ini kepada para pemegang polis, kepada para agen semua, info-info positif yang sehingga semua serangan yang dari luar, yang tadi saya baca juga di chattingnya itu bahwa ada orang yang menjelek-jelekkan perusahaan kita, menurut saya itu sesuatu yang wajar. Karena kalau seandainya kita menjadi satu perusahaan yang terkenal, otomatis dalam tanda kutip ada yang sirik dalam tanda kutip, gitu loh. Nah, kalau dengan dia sirik, dia nggak bisa bersaing, akhirnya gimana? Dia berusaha lah jelek-jelekin, carilah masalahnya, misalnya, contoh misalnya tadi yang RBC-nya rendah lah dibilangin, gitu loh. Padahal nggak ada terkait dengan yang lain-lainnya, gitu loh. Ataupun ada yang bilang apa lagi tadi, ponzi lah saya baca atau apapun gitu loh. Nah itu menurut saya yang negatif-negatif itu wajar ya menurut saya. Selagi kita jualan dengan cara yang betul, kita memberitahu kepada nasabah hal-hal yang benar, yang betul, menurut saya kita nggak usah takut. Makanya Bapak Ibu semua mohon, Bapak Ibu kalau yang bagi yang belum follow sosial media kita, mohon di follow, nanti Ibu Gladys yang sebutin, saya nggak gitu hafal ya. Mohon Bapak Ibu follow, karena kenapa? Karena di sosmed itulah kita akan melawan dalam tanda kutip kita dengan memberikan informasi-informasi yang benar. Gitu loh. Ya, saya rasa sekian, terima kasih, selamat malam Bapak Ibu semua. Terima kasih lagi kembali Pak Fahrul. Bu Regina, thank you. Ya, thank you Pak Suhendri, Pak Fahrul. Baik, terima kasih Pak Suhendri, Pak Fahrul, kemudian Bu Regina, kemudian mungkin Pak Freddy yang mungkin juga masih hadir bersama-sama dengan kita, Pak Kwancen, dan seluruh Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir, kita sudah belajar bersama-sama, kita sudah diskusi bersama-sama, mudah-mudahan ini menjadi pengetahuannya yang untuk kita semua dalam kita memasarkan produk-produk dari Sentral Asia Raya. Dan akhir kata, sukses untuk kita semua. Sampai jumpa di CAR Menyapa seri selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.